Korea sih. Oh, ada keturunan Koreanya sedikit. Jauh. Jauh. Yang berkesan itu demo lupa di tahun berapa itu besar kena tendang Salpo PP. Lalu kemudian tinjauan seni. Perempuan ini boleh menerima pinangan dari laki-laki lain. Cutiku, curahan hati khairu umma. Tiada hari tanpa cuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di podcast Cutiku, Curahan Hati Khoiruma. Tiada hari tanpa cuti. Bersama saya Hania Mariana Putri. Nah, jadi saat ini kita berada di lapangan SMKIT Khoiruma dan disaksikan juga oleh para guru dan juga para murid SMKIT Khoiruma ini sendiri. Dan di tengah kita ada sosok yang sangat istimewa, yaitu Ustadz Bayu Fajri sebagai Wakas Kesiswaan SMKIT Khoiruma. Hai Ustadz Bayu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustadz Bayu ini pasti banyak banget nih yang penasaran sama Ustadz Bayu. Ustadz Bayu ini SD-nya, SMP, SMA, kuliah perguruan tingginya di mana nih? Di Indonesia. Di Indonesia, ya. Alhamdulillah. Bukan di luar negeri ya? Bukan, kalau luar negeri hidungnya mancung. Oh iya, begitu. Kayak saya. Hah? Tapi sayang saya bukan di luar negeri ya. Iya. Kamu luar angkasa mungkin. Iya, kita luar biasa. Jadi kalau saya SD-nya di Curup. Curup. Bukan di Curup di sini sih. Curupnya agak jauh ke pelosok gitu. SD-nya dulu namanya SD Negeri 92 Rejang Lebong. Itu di Kecamatan Bermani Ulu Raya. Kemudian selesai SD melanjutkan SMP di kecamatan yang sama, di SMP. Kalau dulu SMP 1 Bermani Ulu namanya. Tapi sekarang udah berubah jadi SMP 14 Rejang Lebong. Terus lanjut dulu lagi ke SMK. Alhamdulillah saya lulusan SMK. Jadi harus bangga dong jadi lulusan SMK gitu kan ya. Karena SMK itu hebat lah pokoknya. Lulus dari SMK, kemudian melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, tepatnya di Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Kimia, program studi Teknik Energi. Ustadz ini SMK-nya jurusan apa nih? Siapa tahu linjur atau memang masuk jalur gitu? Kalau dulu nggak tahu jurusan sebenarnya, penting sekolah. Gitu. Oh iya begitu ya. Alhamdulillah bisa sekolah. Tapi kalau jurusannya baru sadar setelah kuliah, itu jurusannya TPHP, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Jurusan ini sebenarnya masuk ke dalam rumpun jurusan pertanian. Oh, pertanian. Tapi kuliahnya nggak ngambil pertanian, ngambilnya teknik kimia. Jadi Oh, begitu. Sebenarnya agak lintas jurusan. Meskipun linjur, tapi tetap semangat ya menjalani hari-harinya. Harus semangat. Ustadz Bayu ini kalau kita lihat-lihat dari stylenya, dari mukanya ini benar-benar muda banget. Iya. Memang ada keturunan Korea sih. Oh, ada keturunan Koreanya sedikit. Jauh. Jauh. Oke. Ustadz Bayu ini karena kelihatan muda, ini udah punya pasangan atau belum nih? Siapa tahu ada dari sini yang ingin mencalonkan diri menjadi istri Ustadz Bayu, begitu? Couple goals. Iya, couple goals. Alhamdulillah sudah punya istri, ya. Istri baru 1. Anak juga banyak sebenarnya. Ada anak di sekolah. Di sekolah ada sekitar 108 anak. Wah, banyak ya. Kemudian di rumah ada 1 anak biologis. Namanya anak ini kan relatif ya, karena anak itu adalah seseorang yang berada dalam pengasuhan kita. Jadi kalau jadi guru nih sebenarnya banyak anak, gitu. Nggak cuman yang ada di rumah, tapi di sekolah juga anak-anak kita. Termasuk ibu host ya, ini juga anak SMKIT. Anak SMKIT kita. SMKIT apa bukan ya? SMKIT, alhamdulillahnya. Kita harus bangga. Bangga dong. Bahkan berdiri di sini juga saya sangat bangga nih. Oh, berdiri ini ya. Duduk. Duduk di sini ya. Iya. Anak Ustadz Bayu ini masih kecil atau udah sekolah nih? Alhamdulillah sudah sekolah ya, kuliah di rumah. Oh, kuliah di rumah. Baru 11 bulan kuliah. Oh iya, 11 bulan. Dikuliahi oleh orang tuanya. Oh, Masya Allah. Tiap hari dikuliahi. Iya. Kalau anak guru itu kan belajar terus pokoknya. Iya. Biar jadi pintar ya. Iya, biar pintar. Nanti bisa jadi dokter. Amin. Doakan pokoknya anak Ustadz jadi dokter nantilah. Amin ya Allah. Bisa membantu banyak orang kan. Iya. Bisa menjadi. Haniah, kan? Masya Allah. Dokter, kan? Insya Allah Ustadz. Amin. Kita doa aja. Apa nih? Dokter kesehatan masyarakat dong. Kesehatan masyarakat. Iya.
Nah, Ustadz ini perempuan atau laki-laki? Perempuan, namanya Haya Razan Hazimah, artinya seorang perempuan yang teguh pendiriannya dan elok parasnya. Oh, Masya Allah, pasti sangat-sangat cantik ya. Karena ayahnya sendiri ini katanya tadi keturunan Korea. Ya, tapi tidak tahu lagi silsilahnya. Ustadz Bayu ini kabarnya dulu pernah menjadi kepala sekolah ya di di SMP Teh Khoirumah. Pernah jadi kepala sekolah 4 tahun. 4 tahun di SMP Teh Khoirumah, sejak 2017 sampai 2020. Berat nggak tuh Ustadz jadi kepala sekolah? Berat, sangat berat. Iya. Ya, jadi kepala sekolah itu berat ya. Tapi kalau kata Umar bin Khattab itu kan, jangan minta bebanmu diringankan, tapi mintalah pundakmu untuk dikuatkan. Oh, Itu selalu iya. prinsip yang selalu saya pegang ketika mengemban amanah. Itu jangan minta amanah kita dikurangin, tapi mintalah pundak kita yang selalu kuat untuk mengemban amanah. Apalagi menjadi kepala sekolah kan, berada di tempat pabriknya manusia gitu, menghasilkan manusia-manusia hebat. Jadi harus semangat, dan memang tantangannya berat, apalagi menjadi kepala sekolah untuk anak-anak di zaman sekarang gitu. Banyaklah suka dukanya jadi kepala sekolah. Dan sekarang Ustadz Bayu ini udah pindah ke sini nih bareng-bareng dengan kita di SMK IT Khoirumah dan menjadi wakakesiswaan. Kalau boleh tahu nih tugas wakakesiswaan itu apa sih, berat nggak? Kok berat terus yang ditanya ya, beban berat. Kalau wakakesiswaan itu kerjanya apa? Wakakesiswaan itu sebenarnya saya juga nggak tahu ya tugas wakakesiswaan. Tapi kalau sepengetahuan saya, jadi kesiswaan ini pertama memang tugas utamanya adalah memastikan masalah pembinaan dan pembentukan siswa gitu. Kalau guru kan ada kurikulum yang memikirkan bagaimana proses menjaga kualitas guru. Kalau siswaan itu menjaga kualitas siswa yang ada di sekolah, baik secara akademis, non akademis, karakter, kemudian spiritual, sosial, dan lain sebagainya. Kalau ditanya berat nggak jadi kesiswaan, setahun jadi kesiswaan, dulu kalau jadi kepala sekolah kan sering ceramahi wakil kesiswaan kan, kerjanya nggak bagus ini sebagainya gitu kan. Iya. Tolong itu anak kenapa ada masalah gitu. Tapi kalau sekarang justru sering dievaluasi kepala sekolah kan. Oh iya. Jadi dunia terus berputar ya. Jadi sekarang sering dievaluasi oleh kepala sekolah, mana nih ada masalah sebagainya. Kalau berat sih, karena ngurusi masalah orang, masalah sendiri belum selesai. Iya. Tapi menikmati yang pasti. Setiap pekerjaan itu harus dinikmati karena orientasi utama dari setiap pekerjaan itu adalah ibadah gitu. Nggak mungkin kita berangkat pagi pulang sampai sore kalau nggak motivasi ibadah bisa down tengah jalan gitu kan ya gitu. Jadi menjaganya adalah dengan terus koneksi ya sama yang memerintahkan kita mengerjakan amanah gitu. Jadi ada di sekolah. Kesiswaan ini hari-harinya cukup dinamis ya, maksudnya bergerak kemana-mana, masalah bisa selalu muncul, tetapi setiap masalah itu kayaknya memang ada penyelesaiannya sih, apalagi kalau masalahnya adalah masalah siswa ya gitu. Masalah siswa ini karena saya juga udah pernah jadi siswa, jadi kita pernah ngalamin lah gitu kayak mana jadi seorang siswa SMK yang di umur-umur sekarang itu ya 16-17 ini, tau lah kayak mana dinamikanya gitu. Jadi ya rasanya ya menyelam aja sih ke dunia anak-anak gitu. Jadi mereka ya, kayak mana jadi mereka. Mungkin Hania juga sering lihat kan. Iya. Tapi ya terkadang kebablasan juga gitu kan. Kalau udah kelewatan, mungkin ada yang masalah-masalah yang belum terpecahkan, atau mungkin beban yang sudah agak terlalu berat, kadang-kadang ya pelepasan juga sih. Tapi maaf lahir batin ya siswa SMK itu. Kalau ada salah-salah gitu. Apalagi kan momennya masih hari guru nih ya. Iya. Gitu. Ngomong-ngomong tentang Hari Guru nih, Ustadz Bayu ini kemarin mendapatkan gelar dari murid-murid SMK IT Khoirumah sebagai guru terfavorit. Tepuk tangan dulu dong untuk Ustadz Bayu. Jadi Ustadz Bayu ini memang benar-benar keren. Belum layak sih jadi guru favorit. Kenapa tuh? Karena sebenarnya yang harus difavoritkan oleh siswa itu bukan guru. Terus siapa? Yang pasti yang pertama adalah Rasulullah. Oh, Masya Allah. Karena kalau Ustadz sendiri masih jauh sih dari kata favorit ya. Nanti kalau jadi favorit, suatu saat nanti jadi kaporit. Dari sini kita bisa lihat ya, tutur kata Ustadz Bayu ini saja sangat-sangat bagus nih. Pantasan aja menjadi
guru terfavorit di sini. Ya, Alhamdulillah. Semoga ke depan selalu dicintai oleh siswa dan dicintai oleh orang banyak. Amin. Oh ya, Ustadz Bayu ini megang OSIS ya Ustadz ya di sini ya. Jadi Ustadz dulu ini anak-anak organisasi juga dong. Iya, organisator lah, organisator ecek-ecek gitu. Organisasi apa aja tuh kalau boleh tahu? Siapa tahu pernah masuk BEM, Sebenarnya HMJ sejak gitu. SMP udah berorganisasi. Gitu. Di SMP gabung OSIS juga sama OSIS, tapi masih jadi anggota ya. Dan saat itu juga namanya OSIS di sekolah desa ya. Jadi nggak terlalu itulah. Tapi tetap ya itu juga fondasi awal membangun organisasi. Terus di SMK terpilih jadi ketua OSIS, alhamdulillah. Itu pengalaman pertama jadi pemimpin di sekolah. Terus pas kuliah ini yang banyak gitu. Kuliah tuh kayaknya organisasi jadi yang utama, bukan kuliah. Tapi karena ada amanah orang tua, jadi akhirnya harus selesaikan kuliah. Kalau organisasi pertama di semester pertama itu sudah ikut di Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, itu masih jadi anggota 2011. Terus di 2013 awal terpilih jadi wakil. Jadi wakil, terus setahun setelah itu menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya. Lalu kemudian di semester itu juga terpilih menjadi ketua departemen ya di salah satu organisasi eksternal kampus, namanya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Terus nanti di semester 6 itu terpilih jadi ketua umum di kami Polsri. Sekaligus juga jadi di saat itu 2 amanah tuh, jadi ketua umum juga jadi menteri di Badan Eksekutif Mahasiswa. Banyak banget ya. Jadi Ustadz ini termasuk bukan yang kupu-kupu, kuliah pulang, tapi kura-kura, kuliah rapat. Kuliah rapat sampai nginep gitu di kampus. Nginap. Ya, gitu. Kalau mahasiswa aktif nih biasanya ikut demo dong. Ustadz ini pernah nggak sih ikut demo dalam kegiatan apa itu? Nanti diciduk polisi takutnya. Oh, takutnya diciduk polisi. Pernah ikut demo, pertama kali masuk tuh selesai Diksarlin itu seminggu kita Diksarlin, nggak salah 12 September 2011 itu pemerintah mengumumkan kenaikan bahan bakar minyak. Oh. Ya. Itu kita langsung diajak oleh, itu kan polos gitu kan. Diajak oleh kakak kelas untuk ikut aksi penolakan Kenaikan BBM. Gitu. Tapi saat itu masih ikut-ikutan ya. Ikut aksi kenaikan BBM itu bersatu seluruh mahasiswa di Sumatera Selatan dari Unsri, Polsri, IAIN, Raden Patah gitu, pokoknya seluruh lah. Itu rame itu sampai ribuan orang turun ke jalan. Terus ikut aksi sosial juga karena di 2012 tuh nggak salah ada banjir bandang kalau nggak salah 2012 itu, lupa di mana posisinya saat itu. Itu juga ikut aksi galang dana ya gitu untuk membantu korban bencana. Terus ya adalah beberapa kali demo. Sempat yang paling berkesan itu demo lupa di tahun berapa itu besar kena tendang Satpol PP. Oh iya. Di sini di dada ya. Sakit banget. Bukan sakit, hampir pingsan rasanya. Oh, iya. Itu pas pas hujan asap. Jadi kemarin kan sempat 2013 sampai 2014 itu kan Sumatera kan sempat dilanda kabut asap ya, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura tuh. Beberapa sekolah sampai libur. Itu kita aksi tuh di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan menuntut untuk mengusut siapa yang melakukan pembakaran lahan. Dan saat itu yang paling ingat sampai sekarang itu kena tendang. Itu sebenarnya khawatir jangan sampai cedera kan. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Itu sih yang paling berkesan kalau dari aksi ya. Kalau kita lebih seringnya nyebutnya aksi. Aksi. Ya, karena beraksi untuk orang banyak. Kan. Menjadi mahasiswa yang penting di organisasi juga ya Ustadz, pernah jadi ketua begitu. Ya. Jadi kalau menurut Ustadz sendiri, pentingnya organisasi untuk murid-murid dan mahasiswa itu apa sih? Penting karena banyak pelajaran yang tidak diajarkan di bangku sekolah maupun di bangku kuliah gitu. Salah Bagaimana satunya itu, kita belajar kerjasama ya. Itu sangat penting di organisasi. Karena kalau di dalam kelas mungkin tidak semua kelas bisa mengajarkan kerjasama. Kadang-kadang apalagi kita pas latihan aja pelit gitu kan, nggak mau ngasih kawan contekan gitu. Itu sudah kita
apalagi sekarang kan udah dunianya dunia kolaborasi namanya. Iya. Kolaborasi ini kerjasama. Jadi penting itu salah satunya kerjasama. Terus yang kedua adalah organisasi ini mengasah ide gitu. Ide kritis kita itu terasah di organisasi tuh Haniah gitu. Makanya kalau nggak organisasi biasanya kita idenya mentok gitu, cuman di situ-situ aja gitu. Dan biasanya orang yang tidak berorganisasi itu membangun kerjasama di tim itu agak panjang prosesnya gitu. Kalau kita udah biasa organisasi, kita nanti udah terbiasa menemukan dinamika orang-orang yang berbeda, menghadapi konflik dalam tim, bertemu dengan orang banyak, itu udah biasa. Tapi ketika kita tidak berorganisasi, kita bakal menghindari gitu kan, mungkin perbedaan, menghindari yang namanya konflik gitu. Padahal namanya konflik, perbedaan itu kan itu tidak bisa dihindari, iya. Iya. Pasti ada gitu ya Haniah ya gitu. Di kelas Haniah pun banyak kan perbedaan ya Iya, teman-teman. banyak. Ada yang karakternya ronga gitu, ada Iya. yang ngomong terus, ada yang pendiam, ada yang diajak ini itu nggak mau gitu. Dan itu semua kita temukan dalam organisasi. Dan kita belajar kayak mana menghandle. Iya, menghandle, menyatukan orang-orang seperti ini dalam organisasi. Jadi Ustadz ini karena terlalu sibuk ya, bagaimana manajemen waktunya dulu dan sekarang itu? Pasti bagus nih, karena Manajemen waktu. iya, manajemen waktunya. Menurut Ustadz sendiri, Ustadz sudah bagus belum manajemen waktunya? Pasti sudah bagus dong. Bisa dibilang belum sih. Belum. Kenapa? Karena itu yang orang tahu saja kan gitu. Kalau namanya organisasi mungkin sibuk bisa bagi waktu, tapi sebenarnya nggak juga sih. Bagi waktu ini susah gampang gitu ya. Sempat izin kuliah dulu pernah gitu ya, kemudian sempat dipanggil oleh dosen gitu gara-gara belum selesai tugas akhir juga pernah gitu. Itu karena salah satunya sih manajemen waktu. Tapi sebenarnya manajemen waktu itu bisa dipelajari dengan apa? Dengan kita sibuk. Dengan kita tidak punya waktu, maka kita akan belajar manajemen waktu. Dengan tapi kalau sendirinya. kita ngosong gitu ya, kita nggak belajar di manajemen waktu. Gitu. Jadi belajarnya itu learning by doing kata orang tuh ya. Gitu. Jadi belajar sambil melakukan. Ya. Itu lebih berkesan gitu. Dan Ustadz walaupun sibuk organisasi, kuliah juga, tapi alhamdulillah juga tetap berprestasi di kampus. Masya Allah. Apa tuh prestasi-prestasi yang pernah Ustadz raih gitu? Pertama, pintu awalnya dari organisasi gitu. 2012 itu menjadi utusan kampus ikut dalam musyawarah nasional Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Indonesia di Politeknik Negeri Medan. Iya. Gitu. Itu berangkat ke Sumatera Utara. Dan itu adalah gratis ya, dan itu sekali kedua Ustadz bisa naik pesawat. Oh iya. Apalagi orang kampung kan, belum pernah naik pesawat ya. Iya, iya. Ada pesawat, iya, melambaikan tangan kepada pesawat kasih gitu. duit gitu kan. Kalau dulu kan waktu kecil kan, tapi saat itu pertama kali bisa berangkat naik pesawat nih ketika dulu di SMK. Di SMK kelas 2 itu mewakili Provinsi Bengkulu menjadi kontingen lomba kompetensi siswa SMK di nasional di Jakarta. Masya Itu Allah. pertama kali. Terus yang kedua Udah hebat dari dulu ya. 2012 mewakili kampus. 2013-nya mewakili kampus juga jadi kafilah musabaqah tilawatil Quran tingkat mahasiswa Masya Allah. nasional di Universitas Andalas. Oh, di Andalas. Di Padang. Dan Kemudian 2014-nya berangkat ke Yogyakarta mewakili organisasi juga. Itu musyawarah nasional musyawarah nasional Forum Mahasiswa Legislatif Nasional. Itu beberapa kali. Itu selomba-lomba yang lain juga ada berapa kali sih ikut pernah gitu. Dan alhamdulillah prestasi itulah yang menyebabkan rasanya sih salah satunya Allah mudahkan jalannya gitu ya. Dari SMK itu kenapa bisa dapat beasiswa ketika kuliah itu karena salah satunya sertifikat LKS itu. Terus 2000 pas di kampus juga alhamdulillah setelah selesai itu nggak lama-lama nganggur, langsung bekerja. Itu salah satunya berkat bantuan Allah tentunya, tapi dengan ikhtiar melalui organisasi dan prestasi juga gitu. Jadi memang prestasi organisasi kemudian relasi itu penting banget gitu, apalagi di masa sekarang. Jadi jangan sampai kita nggak punya prestasi kemudian relasi dan organisasi. berarti itu Kalau tiga ini nggak punya, bisa dipastikan kita bakal luntang lantung lah gitu
ya beberapa bulan, beberapa tahun bisa jadi. Jadi 3 ini tuh sangat penting ya teman-teman ya. Nah, Ustadz ini sendiri kan sekarang di SMK ITK Khoirul Umah. Saya Iya. juga di sini nih. Ustadz tahun berapa nih bergabung di SMK ITK Khoirul Umah? 2020 nih. Ya 2020. Baru ya tadi ya? Baru masuk tahun kedua ya. Kalau di SMP-nya? Di SMP 2017. Oh, berarti udah sekitaran berapa tahun tuh? Kalau 5. total sampai sekarang itu masuk tahun ke-7. Masuk Iya, ke-7. sekarang jadi guru. Ustadz sebelum kerja di SMK ITK Khoirul Umah ini pernah kerja di mana nih? Sebelum di Yayasan Al-Amin sendiri? Pernah pertama baru lulus itu masuk di perusahaan Sampurna Agro. Ya, Sampurna Agro ini adalah perusahaan yang bergerak di pengolahan kelapa sawit. Itu di daerah Gajah Mati di perbatasan Bandar Lampung. Terus pernah juga menjadi relawan di Badan Narkotika Nasional, itu membantu untuk merehabilitasi para pecandu narkoba. Terus juga pernah berwirausaha, pernah buka kedai kopi dulu di Palembang. Itu yang paling lama sih, yang paling lama tuh di kedai kopi itu hampir 6 bulan. Tapi setelah itu memutuskan pulang ke Curug. Berarti banyak banget pengalaman-pengalaman kerja yang pernah Ustadz lalui ya. Ustadz ini kalau boleh tahu nih, kita tadi lupa nanyain. Ustadz ini lulusan tahun berapa sih Ustadz dari kuliahnya? Kuliahnya 2015. Lulusnya 2015, masuk 2011. Sempat nganggur nggak Ustadz? Nganggur maksudnya selesai Iya, sekolah nunggu. terus nunggu dulu? Enggak, langsung gitu. Karena relasi organisasi yang tadi. Ya memang terkenal kan ketika SMK dulu dekat sama guru-guru gitu. Bukan cari perhatian sih, tapi memang berusaha untuk dekat gitu. Karena memang pertama kan kalau guru-gurunya Ustadz dulu tuh dari Curup nih. Ya mereka bolak-balik dari Curup ke Padelapan ya, dulunya posisinya di Padelapan, itu kurang lebih 30 menit dari sini. Jadi mereka bolak-balik dan alhamdulillah dekat sampai sekarang, masih dekat sama guru-guru gitu. Guru-guru SMK terutama. Dan mereka lah salah satu support system ketika di sekolah dulu, dan bisa tahu informasi adanya beasiswa itu dulu dari kepala sekolah karena dekat dengan beliau. Jadi beliau lah, Bayu ikut nanti ya, ini ada beasiswa gitu. Nah saat itu kan masih sangat minim ya, itu belum punya handphone gitu, belum punya belum punya ya akses untuk tahu namanya jurusan, kampus gitu. Jadi saat itu cuma milih-milih aja tuh gitu, ini aja lah jurusan ini gitu. Kalau dulu tahu bakal jadi guru, sebenarnya mau ngambilnya pendidikan. Gitu. Oh, iya. Insya Allah nanti S2-nya ngambil pendidikan, gitu. Biar lebih nyambung ya. Nyambung ke sekarang. Menjadi pendidikan. Nah, kesan Ustadz sendiri nih pada saat menjadi kepala sekolah di SMP TKU itu bagaimana? Tahun pertama stres. Stres. Tahun pertama stres, itu sempat ada berapa hari nggak berani ke sekolah. Oh, Saking maksudnya ternyata jadi kepala sekolah itu berat. lebih berat dari organisasi. Kalau dulu di kampus, rasa-rasa udah hebat banget kan gitu ya. Disuruh kumpul gitu mahasiswa. Tapi kalau pas di sekolahan ternyata udah jauh beda gitu. Bahkan kepemimpinan yang didapat di kampus tuh nggak cukup gitu. Itu sempat berapa hari itu pernah stres berat, itu nggak berani ke sekolah. Karena saking banyaknya permasalahan yang ada di sekolah ya. Terus takut ya. Kalau bahasa sekarangnya insecure ya. Iya, insecure. Sama diri sendiri, sanggup nggak sih jadi kepala sekolah, sanggup nggak sih gitu. Tapi saat itu karena diamanahkan. Tahun pertama tuh stres, tuh tahun kedua tuh udah mulai ngikuti nih iramanya jadi kepala sekolah gitu. Kemudian berguyur perlahan, dan perlahan juga udah mulai belajar karena basicnya bukan pendidikan, jadi nggak tahu sama sekali kayak mana sih di pendidikan, kayak mana menghandle namanya murid gitu kan, karena menghandle guru gitu. Itu kita nggak belajar kan gitu. Beda ketika memang basicnya dulu pendidikan. Tapi perlahan kemudian mulai masuk tahun ketiga, keempat, alhamdulillah udah mulai nyaman. Bahkan rasanya tuh cinta sama sekolah gitu. Ya jadi sampai istri di rumah tuh protes, kok ini baliknya sampai sore, sampai maghrib gitu, sampai malam gitu kan. Kayaknya cintanya sama sekolah gitu. Itu kalau kita udah cinta tuh buta deh pokoknya gitu. Makanya kan cinta itu kan buta. Iya, kan? cinta itu buta. Jadi membutakan bener gitu. Saat itu tuh nyaman di sekolah gitu. Sampai istri protes kan. Masalah yang sering dihadapi saat menjadi kepsek nih di SMP TKU dulu? Masalah yang paling sering dihadapi
pertama mengkoordinasi guru itu yang paling beda ya. Kalau mengkoordinasi siswa itu kita bilang diam gitu ya, mungkin sekali 2 kali diam gitu. Tapi kalau guru nggak bisa. Apalagi usianya sama Misal gitu kita ya. diam, ada yang tersinggung gitu Oh nanti iya. kan. Ada yang baperan gitu kan. Nggak bisa karena memang pola komunikasi dengan guru dengan siswa itu beda. Beda. Jadi yang paling itu sih ya menghandle guru gitu ya. Maksudnya bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan guru gitu. Saya benar-benar ngerasa tuh di setahun 2 tahun pertama jadi kepala sekolah tuh komunikasi dengan guru buruk banget gitu. Karena masih pakai bahasa-bahasa ketika jadi mahasiswa kan gitu ya. Bahasanya instruksi, padahal namanya dengan guru kan dengan sesama rekan kerja kan kita apa tuh namanya ya seperti teman gitu ya. Iya. Teman rekan kerja gitu. Jadi memang saat itu benar-benar ya, apalagi posisi saat itu secara psikologis Ustadz itu ada yang lebih tua dari Ustadz gitu, sementara Ustadz jadi pemimpinnya gitu. Itu Iya, yang muda ya. luar biasa gitu, kayak mimpin mak kita gitu kan. Sementara kita anaknya kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi perlahan tapi pasti bisa menikmati dunianya. Lalu bagaimana nih trik Ustadz menghadapi guru di SMP TKU? Karena kan 2 tahun pertama katanya itu berat banget menghadapi gurunya. Gimana ya triknya? Mengikuti alur. Enggak juga sih. Ada masa-masanya memang tegas itu ya tegas gitu. Kayak misalkan yang paling buat tertekan itu misalkan guru ini, kita nih guru ya, guru itu contoh bagi murid kan. Apapun yang kita lakukan di sekolah itu trend centernya murid itu ngelihat kita gitu. Itu yang paling buat Ustadz tertekan itu tiap hari itu ngelihat guru yang mereka nggak nyadar mereka itu contoh bagi murid-muridnya gitu. Nah di posisi-posisi ini kadang-kadang ya tegas gitu. Sempat ada yang mengundurkan diri gitu. Dan dia jujur sama Ustadz, dia nggak suka sama kepemimpinan saya gitu. Sedih nggak, Itu Tat? luar biasa, tertekan luar biasa. Itu salah satu yang bisa buat nggak berani ke sekolah gitu. Iya. Ngelihat wajah guru tuh, gitu, khawatir gitu kan. Di satu sisi kita butuh sama guru, di satu sisi juga masih banyak hal yang harus diperbaiki gitu kan. Dari guru tersebut. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah ada yang bertahan, ada yang kemudian pergi. Itu adalah hal yang biasa ya dalam hidup kita gitu. Jadi ya kayak gitulah menghadapi guru-guru gitu kan. Apalagi memang yang tensinya masih sama-sama muda, biasanya memang ya secara emosi mungkin masih labil gitu kan. Ada yang cuman sebulan itu keluar gitu, ada yang 6 bulan keluar, ada yang setahun nggak lagi keluar gitu. Ada juga yang udah lama terus keluar di zaman di zaman Ustadz. Dan Ustadz menyadari mungkin salah satu faktor keluarnya itu mungkin salah satunya adalah karena Ustadz sendiri. Tapi Ustadz berusaha untuk sama mereka semua, terus masuk di podcast ini juga saya sampaikan ya mohon maaf ya sama seluruh guru yang pernah jadi rekan kerja gitu kan di SMP IT ataupun siapapun yang pernah bekerja sama dengan Ustadz. Ustadz mohon maaf banget gitu kalau seandainya banyak hal-hal yang kurang dari diri Ustadz ketika dulu memimpin di SMP IT. Termasuk sekarang di SMK IT pun mencoba untuk memperbaiki diri ya? Gitu ya. Namanya kekurangan itu kan selalu ada dan terus sadari bahwa kita harus memperbaiki diri. Ustadz sendiri nih, perbedaan menjadi kepala sekolah di SMP TKU dan menjadi wakakesiswaan di SMK ITKU itu apa, Ustadz? Perbedaannya apa yang paling mencolok gitu, Ustadz? Perbedaannya kalau lebih menyenangkan jadi kesiswaan. Oh, lebih menyenangkan ya? Karena kesiswaan tuh dia hanya memikirkan siswa. Walaupun ya tetap aja si guru tetap harus dipikirkan, tetapi itu bukan beban utamanya Ustadz. Perbedaan besarnya yaitu dari sisi tugas gitu, dan lebih menyenangkan sih gitu ya. Dan Ustadz nanti maunya coba jadi siswaannya di TK gitu kan. Mungkin berbeda kan, tantangannya juga berbeda, lebih menyenangkan, mungkin tiap harinya nyanyi gitu, main dengan anak. Kalau di SMK kan mungkin udah agak jaim ya gitu kan. Ya ada yang lebih mau serius. diajak main, ada yang enggak gitu kan gitu. Tapi so far ya enak-enak aja sih. Yang paling membedakan itu dari sisi tugas. Tiap hari itu pagi udah harus standby di masjid, terus kemudian tiap pagi itu harus menyadari bahwa kita contoh bagi anak-anak gitu. Jadi memang Ustadz berusaha untuk harus selalu baik gitu di depan anak-anak. Asiknya menjadi wakakesiswaan ini apa sih, Ustadz? Di SMK ITKU asiknya
student like a friend. Jadi kayak siswa itu teman kita gitu. Jadi walaupun ya masih kadang-kadang siswa masih belum bisa menempatkan Iya, menempatkan diri. ya menempatkan kita sebagai teman mereka, tapi beberapa sih udah kayak teman aja gitu. Ngajarnya fisika, terus kimia, lalu kemudian tinjauan seni, seni, kemudian simulasi digital, simdik, lalu kemudian tahsin dan tahfiz Quran. Nah, itu ada 5 mata pelajaran tuh yang diajar sekarang. banyak juga ya Ustadz ya. Jadi Ustadz ini sangat-sangat pintar mencakup Pintar, 5 ya semua hal, dari menghitung, seni, bahkan ke suara gitu. Iya, itu juga ya. Iya kan mengaji. Oh iya, mengaji. Ya, hafalan. Nah, masalah yang sering dihadapi selama menjadi wakasis itu apa sih Ustadz? Masalah-masalahnya yang paling sering? Yang paling sering indisipliner. Indisipliner. Apa itu Ustadz? Jadi siswa yang tidak disiplin. Ya, kedisiplinan ini yang paling sering dihadapi. Every time, tiap hari itu pasti itulah gitu yang ditemukan. Ada yang terlambat, ada yang ini gitu. Tapi jadi kesiswaan tuh dia bukan jadi hakim gitu. Jadi bukannya ketok palu ini anak nggak bisa berubah. Jadi kita tuh jadi kesiswaan tuh memang harus terus ngasah dalam diri kita, suatu saat dia ini pasti bakal berubah loh gitu. Kalau enggak di SMK mungkin tempat yang Di tempat yang lain. Jadi itu harus selalu ada. Karena kalau udah jadi kesiswaannya kita tuh udah justice siswa gitu. Apalagi doa tuh kan omongan itu kan bisa didoa ya. Iya. Nanti khawatirnya jadi kayak gituan gitu. Ini nanti khawatir ya gitu. Jadi masalah yang paling sering dihadapi itu tidak disiplin. Tidak disiplin. Itu yang paling Tidak disiplin ini menjadi masalah nomor 1 berarti ya Ustadz ya. Iya, karena itu kan basic ya, basic yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Kalau dia tidak disiplin, dia bakal berantakan gitu urusannya ke depan. Jadi memang selagi seseorang tidak disiplin, maka ini jadi PR utama dulu gitu. Nanti dulu berbicara tentang prestasi akademis dan akademis atau nilainya berapa gitu. Tapi selagi kedisiplinan jadi masalah utama, dia harus diperbaiki dari sisi dulu. Menghadapi murid-murid SMA yang masa-masa umur ini 16, 17, 18 ini mengenal cinta Ustadz. Gimana tanggapan Ustadz tentang murid-murid SMA yang mengenal cinta ini? Sedangkan sekolah kita ini kan basisnya itu Islam gitu. Islam kan itu melarang untuk berpacaran begitu. Itu bagaimana tanggapan Ustadz? Oke, ini bagus banget ya, karena Islam itu melarang berpacaran, bukan Iya. melarang mencintai. Oh iya. Ya, jadi kita harus tahu perbedaan pacaran dengan cinta. Karena kalau kita ngomongi cinta itu adalah anugerah yang Allah kasih sama kita. Jadi setiap manusia itu dikasih cinta oleh Allah. Bahkan kan jangan manusia, hewan pun dikasih cinta. Iya. Coba kita lihat kalau hewan melahirkan kucing gitu, pasti dia cinta banget sama anaknya gitu kan. Dia jilat, dia kasih susu setiap malam. Kayak itu juga seorang manusia, cintanya itu udah dikasih oleh Allah. Jadi kalau kita ngomongin Islam, kayak mana sih Islam memandang masalah cinta? Gitu. Beda dengan pacaran. Ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih Hania. Jadi umur sekarang, umur anak SMA, SMK itu memang masa-masa eksplorasi cinta. Iya. Ya. Jadi dan ini tidak bisa dicegah, tapi bisanya diarahkan. Bagaimana cara Ustadz mengarahkannya itu Ustadz? Kayak kita itu lagi naik mobil nih gitu kan. Terus di sini penumpang kita anak SMA, SMK. Ya. Terus kita arahkan setir mobilnya ke arah yang benar gitu. Jangan sampai nanti masuk jurang gitu kan. Ya. Yang pertama harus dibangun pemahaman dulu dari mereka gitu. Pacaran ini kan sebenarnya budaya orang Melayu ya. Oh. Jadi pacaran. Pernah dengar nggak daun pacar namanya? Oh iya, daun pacar. Ya, daun pacar. Jadi kalau dalam budayanya anak-anak Melayu zaman dahulu itu, mereka itu ketika mereka tertarik sama seorang gadis gitu ya, itu seorang laki-laki bujang Melayu gitu ya, tertarik sama seorang gadis, maka dia akan datang ke depan rumahnya. Biasanya mereka akan menyanyikan sebuah lagu gitu pakai gitar gitu ya, ataupun mereka membacakan sebuah puisi atau pantun gitu kan. Terkenal ya kalau Melayu itu pantun berpuisi. Nah, mereka akan bacakan puisi-puisi cinta gitu. Nah, nanti si gadis kalau dia tertarik sama laki-laki ini, maka laki-laki ini perempuan ini akan minta bapaknya untuk menemui laki-laki ini, kemudian diajak ke dalam rumah. Si gadis nggak ketemu nih. Nah, dia akan buat perjanjian gitu. Kalau memang laki-laki ini serius sama dia, maka
mereka akan mengenakan pacar. Oh. Daun pacar. Jadi daun pacar itu diletakkan di jari. Nanti ada warnanya ya. Jadi kan berwarna tuh. Sampai daun pacar ini hilang, kalau seandainya sebelum daun pacar ini hilang, laki-laki ini sudah melamar sang gadis, maka gadis ini punya laki-laki tersebut. Oh. Tapi kalau seandainya daun pacarnya sudah hilang, kan biasanya lama-kelamaan akan hilang nih. Kalau daun pacarnya hilang, maka perempuan ini boleh menerima pinangan dari laki-laki lain. Oh begitu. Itu sebenarnya tradisi pacaran dari adatnya Melayu pertama kali. Enggak langsung yang chat perempuan terus langsung bawa anak perempuan orang pergi, enggak. Kalau dulu kayak gitu budayanya gitu. Tapi kan seiring berjalannya waktu dengan pergaulan dengan berbagai macam budaya, akhirnya pacaran itu bergeser gitu. Kayak sekarang. Sebenarnya pacaran tuh itu sangat Islami sebenarnya zaman dahulu. Karena Melayu itu kan terkenal dengan tempat masuk pertamanya Islam. Jadi dulu sangat Islami banget gitu. Jadi kalau seorang pemuda tertarik sama seorang perempuan, dia tuh nggak langsung yang ngajak perempuannya jalan, tapi dia datang ke rumahnya, ketemu sama bapaknya, terus mereka buatlah perjanjian dengan ditandai dengan daun pacar. Jadi orang tahu kalau perempuan itu pergi ke pasar, terus dilihat ada daun pacar di sini berwarna merah, maka tidak boleh ada laki-laki lain yang meminang dulu sebelum daun pacar itu hilang. Gitu. Begitu juga dengan sang laki-laki gitu. Selagi masih ada daun pacar, dia tidak boleh minang perempuan lain gitu loh, Haniah gitu. Keren kan dalam zaman dahulu pacarannya gitu. Jadi Ustaz Bayu ini tahu banget ya tentang sejarah-sejarah nih, ya, yang bahkan saya sendiri tuh belum mengetahui sejarah ini. Orang Melayu kan? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, program unggulan Ustaz Bayu di sini itu apa? Apakah mengajarkan tentang apa nih program unggulannya? Program unggulan sebagai wakil kesiswaan yang menghadapi siswa-siswa yang masih labil. Alur aja sih yang ada di sekolah. Gitu ya. Kalau sesuai dengan visi misi SMK IT Khairul Ummah kan menjadi sekolah rahmatan lil alamin. Jadi kita membentuk siswa-siswi yang jadi rahmat bagi semesta alam gitu. Jadi sejauh ini kalau cita-cita besar dari siswaan itu adalah menghadirkan siswa-siswi yang bisa membawa rahmat, membawa kasih sayang buat alam semesta gitu. Jadi orientasinya tuh udah think global, udah berpikir global. Makanya mendorong untuk sekolah kita ini sekarang kan Sazania udah ada program bilingual gitu ya, 2 bahasa. Itu tuh keren banget karena kita memang untuk go global kita harus punya itu gitu. Apalagi Indonesia sekarang kan udah jadi tempat perhelatan berbagai macam pertemuan internasional gitu. Terakhir ada G20, bentar lagi mungkin ada KTT ASEAN ya, bentar lagi Indonesia kan jadi tuan rumah KTT ASEAN, pertemuan tingkat tinggi ASEAN gitu. Ya, walaupun sebenarnya mungkin akan pindah, nggak tahu gimana. Jadi kita salah satu program unggulan yang harus didorong di sekolah ini kalau Ustaz sendiri sih itu kita harus membentuk siswa-siswi yang siap untuk membawa kasih sayang ke semesta alam gitu. Ya, go internasional. Walaupun ya masih guyur. Karena sekolah kita ini tuh juga baru ya Ustadz ya, baru kita masih punya 6 angkatan nih, baru punya tahun depan akan 7. Baru 3 angkatan. Iya, baru 3 angkatan. Tapi ini udah bagus banget loh sekolahnya, udah banyak prestasi yang kita raih. Oke, Ustadz Bayu sendiri ini kalau boleh tahu nih ya, sebagai wakil kesiswaan SMK IT Khairul Ummah, ya kan? Yang mempunyai banyak murid nih di sini. Ustadz ini sendiri pernah nggak sih misalnya sedih gitu karena murid-murid di sini? Sedih gitu. Karena kan menghadapi para murid yang banyak ini. Pernah. Sedih itu manusiawi ya? Iya, manusiawi. Namanya kita mungkin galau gitu kan ya, butuh healing gitu. Itu kan biasa. Yang paling mungkin membuat sedih itu biasanya kalau berkaitan sama murid ya. Kalau berkaitan dengan rumah tangga kan biasalah ya, dengan rumah tangga gitu. Tapi kalau dengan murid nih, yang paling menyedihkan itu biasanya yang paling buat sedih itu adalah kalau ada siswa yang udah berulang kali mungkin diingatkan gitu kan, bahkan udah didoa-doakan gitu. Tapi mungkin tanda-tanda berubahnya itu masih belum kelihatan. Itu yang paling buat sedih gitu. Dan satu lagi tuh yang paling buat sedih itu biasanya adalah ketika ngelihat siswa itu tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan di sekolah. Itu sedih ya sebagai jiwa-jiwa seorang guru. Karena mereka udah datang ke sekolah nih dengan wajah yang berseri-seri, membawa tas mereka, membawa isi kepalanya untuk kemudian mendapatkan ilmu. Tapi ternyata ketika sampai di sekolah mungkin
mereka nggak dapat yang mereka harapkan, nah itu sedih banget gitu. Ya mungkin kalau nggak SMK IT sih insya Allah nggak ada lah ya gitu. Mungkin di luar kadang-kadang lihat video-video gitu kan di TikTok, di Instagram, itu sedih banget kalau ada siswa yang datang ke sekolah guru yang nggak ada gitu, atau mereka salah pergaulan gitu, itu sedih, membuat sedih banget. Kalau senangnya itu apa Ustadz? Kalau senangnya menjadi guru menghadapi murid-murid begitu? Yang menyenangkan ya apa ya, bisa berbagi ilmu sih. Berbagi ilmu tuh menyenangkan banget gitu. Karena kalau ada ilmu kita yang murid kita dapatkan, ya itulah kesenangan utamanya seorang guru. Ya, apalagi ilmu kita itu terus mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu luar biasa tuh kesenangannya. Gitu. Kayak kita lah sekarang, kayak Ustaz Sedi kalau ketemu guru tuh, kalau ketemu sama guru terus gurunya nanya, sekarang kerja di mana? Sekarang udah jadi guru. Mereka tuh kelihatan seneng banget mukanya gitu. Jadi mereka tuh kayak alhamdulillah ada yang melanjutkan estafet perjuangan saya gitu. Jadi kelihatan dari muka guru tuh kayak gitu. Karena kan sering ketemu sama guru yang di pasar lah gitu, kadang di mana. Ustadz, kita kan sebentar lagi akan menghadapi ulangan akhir semester nih. Ada nggak sih tips dan trik untuk para murid-murid SMK IT Khoirumah ini dalam belajar gitu? Untuk menghandle waktunya mungkin, belajar atau apapun itu. Kalau Ustadz tipikal orang yang tidak tidak terlalu mendewakan momen ya gitu. Jadi misalkan kayak ada PAS gitu ya, maka kita harus bersiap sedia. Padahal sebenarnya kalau kita sadar bahwa namanya penilaian akhir semester itu kan kita udah 6 bulan belajar loh gitu. Makanya beberapa kali mungkin ada yang dengar malam nanti aku mau belajar. Karena selama ini kan udah belajar gitu ya 6 bulan. Jadi sebenarnya kalau prepare yang terbaik itu adalah dimulai dari awal semester gitu. Jadi kalau Ustadz malah berprinsip kalau lagi PAS tuh kerjakan terus lupakan. Selesai gitu. Nggak usah keluar dari ruangan tuh, wih tadi salah jawab gitu. Wih tadi ngapa kau udah ngasih contekan ke aku, terus marah sama kawan, enggak gitu. Jadi kalau kita udah ngerjakan udah selesai, lupakan itu udah. Kalau udah kita gariskan di situ tuh udah, itulah mungkin yang akan kita dapatkan. Kecuali kalau nanti gurunya ngasih peluang untuk remedial ya. Kayak gitu aja sih. Prinsipnya simple aja. Gitu. Simple aja. Jadi kerjakan dan lupakan. Iya, kerjakan terus lupakan. Yang penting memang sudah ada perjuangan kan sejak awal gitu. Nah, kalau Ustadz Bayu sendiri ini, kalau misalnya nemuin murid yang agak bandel saat ulangan ataupun bahkan sebelum ulangan ini, bagaimana? Misalnya kayak ada yang mencontek, mungkin kalau di SMK kita mungkin nggak ada ya. Nah, kalau di sekolah lain atau itu bagaimana cara Ustadz menghadapinya? Ya, banyak yang menyambutkan kalau mungkin Ustadz ini kan julid ya. Iya. Julid terus kadang-kadang neriai gitu ya. Diam gitu ya. Oh, cepatlah ke masjid gitu ya. Kalau lagi nemukan yang seperti itu sih spontan saja, spontan tapi tetap biasanya menjaga. Biasanya kalau kata Agnes Monica itu kan gitu kan, jangan sampai jari kita lebih cepat dari kerja otak kita gitu kan. Begitu juga dengan mulut kita tuh harus bekerja itu lebih lambat dari otak kita. Jadi kita harus berpikir dulu nih. Kalau satu beberapa kali kalau pernah kebablasan tuh malamnya nyesal gitu kalau udah kayak gitu biasanya. Jadi biasanya kalau ada yang bandel gitu atau ada hal-hal yang tidak bagus di depan mata, itu saya biasanya spontan gitu. Spontan pertama bisa ngingetin gitu. Ya. Kalau dia lebih langsung didengar gitu, biasanya pakai sentuhan gitu ya. Sentuhan bisa dengan cubitan, tapi cubitannya masih sayang lah gitu ya, bukan cubitannya karena benci gitu kan, beda lah gitu kan biasanya. Kalau cubitan benci kan mungkin langsung pingsan ya, itu kan beda cubitannya gitu. Jangan sampai kayak mutar kunci ya. Tenaga dalam keluar itu kan meninggal nanti anak orang gitu ya. Tapi enggak, biasanya kalau cubitannya itu masih cubitan yang mengingatkan lah. Kalau yang tulap misalkan bajunya di luar gitu, atau itu udah azan tapi masih ngobrol, masih duduk depan kelas, itu biasanya ya diingatkan pialisan aja sih. Kalau udah pialisan biasanya dari jauh udah bawa pentungan tuh, itu mereka udah lari itu biasanya gitu kan, lari. Gitu-gitu aja sih kalau lagi nemukan hal-hal yang bandel. Biasanya senang-senang aja gitu kalau nemukan yang bandel, karena kalau siswanya soleh semua kan nanti jadinya solihun gitu. Soleh sekolah solihun. Jadi bukan maksudnya ada yang bandel, ada yang soleh, ada yang baik, ada yang belum baik. It's okay aja gitu. Ini adalah warna-warni yang kita harus hadapi di sekolah. Gitu. Ya.
bandel, It's okay. bandel, it's okay. Tapi dia harus tetap diingatkan dan pasti ada masanya dia berubah, gitu aja sih. Ustadz ini sendiri kenapa memilih untuk bekerja di SMK ITKU ini? Memilih bekerja di SMK ITKU Ada karena apa yang menarik nih? pertama memang bergabung di sekolah ini kan via yayasan ya. Dan yayasan kita tuh namanya Yayasan Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah Al Amin. Jadi di situ ada pendidikan, sosial dan dakwah gitu. Ya, jadi memang dari kuliah itu senang dengan yang namanya dunia pendidikan, ya, sosial, terus dakwah itu memang senang gitu. Karena dulu di kampus juga bergabung ke organisasi namanya Lembaga Dakwah Kampus gitu. Terus pas di kuliah juga itu pas jadi menteri itu juga jadi pernah buat program-program sosial gitu. Jadi memang senang gitu dengan dunia yang namanya sosial, dakwah pendidikan. Dan kenapa sampai saat ini masih bertahan gitu, masih bertahan mau tetap di sini, walaupun jadi guru sekolah IT itu kan, apalagi sekolah IT kayak rintisan kayak SMK ini ya, tantangannya banyak, kerjanya ekstra, terus kalau secara kita ngomongin gaji gitu kan, itu tuh sebenarnya nggak sebanding gitulah kita bahasanya gitu. Mungkin banyak orang bayangkan lah SPP-nya kan besar. Enggak gitu. Walaupun SPP besar itu terus tapi sebagian besar itu terbagi untuk operasional sekolah gitu. Jadi kenapa sampai saat ini masih bertahan? Ya karena memang cinta sama namanya dunia pendidikan, sosial, sama dunia dakwah. Yang namanya dakwah, mengajak orang dalam kebaikan. Tuh seneng banget karena dulu motivasi terbesar ketika dulu pas kuliah itu bisa sadar dengan dulu satu SMA, SMK dulu pas SMP itu kategorinya ya begajul juga sih gitu. Maksudnya ada nakal-nakal gitu biasa. Pergaulan ya bagus-bagus juga enggak terlalu banyak juga hal-hal yang ini. Tapi itu sadarnya pas di kuliah gitu. Di kuliah itu ada yang ngingetin ya gitu, melalui lembaga dakwah tadi. Diingetin terus tuh sadar dengan kewajiban dan sebagainya. Akhirnya sekarang tuh membalas itu dengan cara satunya adalah mengajak orang dalam kebaikan juga. Jadi karena kalimat-kalimat baik ini kan dia tidak berhenti di bumi, dia akan terus juga berada ke langit. Seru banget ya pembicaraan kita hari ini bersama Ustadz Bayu ini. Ustadz Bayu ini kalau misalnya boleh tahu lagi nggak nih, karena suka dakwah, Ustadz Bayu ini tuh baru belajar mengenai agama. Itu kan memang dari kecil ya. Cuman kalau yang benar-benar fokusnya nih terjun ke dunia agamanya itu kapan? Lahir dari orang tua dan ibu dan bapak yang bisa dibilang agamanya tidak terlalu dalam ya pemahamannya. Bahkan kalau jujur ya orang tua tuh udah mulai sholat, terus tuh ngaji-ngaji baca Quran itu tuh sejak anak-anak mereka udah besar inilah gitu. Kalau dulu masih kecil tuh rasanya nggak pernah sih ngeliat mereka yang melaksanakan itu gitu, sholat sebagainya. Tapi ngaji itu tetap gitu, karena ngaji kan itu rutinitas kita masih kecil ya, dan itu menyenangkan banget. Kalau jujur bisa sadar dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Islam, sebagai seorang Muslim, kayak sholat sebagai itu pas kuliah. Jadi semasa remaja kayak Haniah nih sekarang gitu, itu tuh nggak tahu bener. Gitu. Ya sholat yang namanya sholat 5 waktu itu, bahkan boleh dibilang buta agama banget. Ngaji itu cuman yang sekedarnya bener tahu gitu. Itu udah terakhir ngaji masih kecil gitu. Udah ngaji lagi namanya Quran. Tapi pas kuliah tuh bener-bener sadar gitu. Apalagi jauh dari orang tua ya, kita butuh support system di belakang gitu. Salah satunya adalah teman-teman yang baik, yang soleha. Jadi mereka yang ingatkan di kampus dulu gitu. Alhamdulillah sejak dari kampus itu banyak perubahan. Tahu dengan sholat, kewajiban-kewajiban tuh sejak ada di kampus gitu. Sebelum itu nggak tahu gitu benar gitu, hanya gitu. Jadi bersyukur banget bisa kuliah dulu, terus bisa ada tempat yang mengingatkan di situ gitu. Kalau nggak tuh nggak tahu sih nasibnya sekarang gitu. Entah udah jadi preman gitu, entah udah jadi entah udah jadi, pokoknya nggak tahu lah gitu. Tapi dengan wasilah bisa merantau, terus bisa ketemu sama orang-orang baik di sana, itu salah satu anugerah terbesar lah yang bisa dapat gitu, yang didapatkan selama sepanjang hidup. Dan sekarang termasuk pun
istri pun dipertemukan dengan jalan seperti ini juga. Istri Ustadz pun juga seorang yang juga udah pernah bergabung dengan namanya dakwah, dengan maksudnya terwarnai dengan nilai-nilai keislaman tuh ketika kuliah juga sama gitu. Kalau udah cerita sama istri itu. Jadi kita tuh kalau lagi cerita tuh klop banget ya, kita ini kisahnya sama gitu. Iya, couple goals ya bahasa couple goals sekarangnya. banget. Oke, Ustadz, kenapa sih kita ini harus bersekolah di SMK ITI Khoirumah dibanding sekolah-sekolah yang lain di tahun 2022 seperti sekarang ini? Di tahun 2022, di tahun-tahun mendatang kita butuh siswa-siswi, orang-orang yang akan mewarisi negara ini adalah orang-orang yang tidak hanya sekedar pintar, tidak sekedar cerdas, tapi kita butuh orang-orang yang punya karakter, punya prinsip gitu. Dan SMK ITI Khoirumah itu adalah sekolah yang tidak hanya mengasah kecerdasan dan kepintaran, tapi dia juga mengasah karakter dan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seseorang, termasuk kita sebagai seorang muslim dan sebagai bangsa Indonesia. Ya, karena kita lihat sebenarnya negara ini bukan kurang orang pintar, orang cerdas, tapi kenapa masih banyak pejabat yang mungkin korupsi, pejabat yang tidak tahu dengan hak-hak rakyatnya gitu, atau orang-orang yang tidak mau menyuarakan kebaikan. Itu kenapa? Karena mereka sejatinya tidak mungkin cerdas secara akademis, tapi mereka tidak punya prinsip, tidak punya karakter yang harusnya dimiliki oleh orang-orang yang beragama dan orang yang berbangsa gitu. Jadi Jadi di SMK ITI Khoirumah kita mau bentuk orang-orang yang selain cerdas, tapi mereka juga punya karakter dan punya prinsip yang mereka pegang. Jadi tidak ikut-ikutan, apalagi ikut-ikutan dengan budaya bangsa lain itu nggak banget gitu. Jadi harus punya prinsip. Dan itulah kenapa alasan yang harus dipegang oleh orang-orang yang mau bergabung di SMK ITI Khoirumah. Kalau bisa segera bergabung ke SMK ITI Khoirumah, karena SMK ITI Khoirumah itu adalah sekolah berbasis karakter yang tidak melepas seseorang dari nilai-nilai keagamaan dan juga tidak memisahkan agama dengan namanya ilmu pengetahuan. Keren banget nih. Gak kerasa ya udah 45 menit aja waktu berlalu kita ngobrol bareng Ustadz Bayu ini. Asik banget. Ustadz Bayu, sebelum kita akhiri podcast pada hari ini, ada pantun gak nih yang mau disampaikan kayak biasa-biasanya? Pantun ya? Iya, pantun. Ada gak nih? Aduh, ini kan dadakan ya. Dadakan ya. Dadakan ya, apa ya pantunnya? Jadi kalau tiba-tiba ngeblank. Tiba-tiba nih agak ngeblank ya, Iya. biasanya cukup cepat sih buat pantun ya. Ada nggak nih Ustadz? Kalau nggak ada, kita bakal tutup nih. Kayak nggak ada deh. Kayaknya nggak ada. Nanti takutnya salah omong nih kan pantun kan. Iya. Nah, sekian dari saya bersama dan Ustadz Bayu Fajri dalam podcast Cutiku, Curahan Hati Khoirumah. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cutiku, curahan hati Khoirumah. Tiada hari tanpa cuti.